Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Musafi dalam wawancara eksklusif dengan Wali Kota Batam. Kali ini saya akan ngobrol banyak dengan Wali Kota Batam dalam rangka hari ulang tahun Kota Batam 2020. Ikuti saya bertemu dengan Bapak Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Pemirsa, saya sedang berada di Masjid Tanjak, satu di antara mahakarya Pak Rudi. Kita sebut mahakarya, Pak. Amin. Karena ini desainnya unik, Batam banget, Melayu. Tapi kita sebelum ngobrol panjang lebar, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Batam. Semoga makin modern, makin maju, wajahnya makin oke. Mencreng. Amin. Pemirsa, kita akan ngobrol banyak tentang Kota Batam, perkembangannya. Pak Rudi ini tidak sekedar wali kota satu periode, tapi 2 periode. Sebelumnya wakil wali kota, sebelumnya juga sudah menjabat beberapa jabatan di Kota Batam, sehingga pasti hafal gang-gang tikus di Kota Batam dan pengembangannya tentunya. Nanti kita akan cerita banyak terkait dengan bagaimana Batam mulai dari sekian tahun lalu sampai dengan hari ini. Tapi kita akan ngobrolnya biar nggak di sini. Kita di tempat-tempat yang lebih eksotik gimana? Amin. Kita ikut saja mana yang terbaik. Yang terbaik berarti kita akan pertama di pelabuhan kayaknya. Jadi kita akan habis ini kita akan ke pelabuhan bersama dengan Pak Rudi. Tapi sebelum kita menuju pelabuhan, mungkin ada yang disampaikan sebagai kata pembuka, Pak Rudi. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, warga Kota Batam yang saya cintai, tribun yang saya hormati. Sore hari ini kita berada di Masjid Tanjak, Tawirun Naja, dalam rangka doa selamat penggunaan masjid ini sendiri. Sama-sama kita telah menyaksikan 78 seorang imam hadir ke sini dalam rangka doa selamat ini. Tentu ada kegiatan lainnya. Yang kedua, tentu saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Batam yang telah mensupport, mendukung penuh dalam kepemimpinan saya, baik saya sebagai anggota DPRD pada waktu itu, sebagai wakil wali kota, sebagai wali kota dan kepala BP Batam. Tentu dukungan ini sangat saya butuhkan dalam saya merencanakan membangun Kota Batam yang kita cintai. Dalam membangun Kota Batam tentu banyak sekali kita butuh masukan, dukungan, sehingga satu waktu nanti kita berharap Batam betul-betul menjadi satu kota madani, modern, dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tidak hanya di Sumatera, Indonesia. Indonesia. Itu harapannya, apa yang akan dilakukan, bagaimana bentuknya, ikuti setelah ini. Pemirsa, setelah kita tadi berada di Masjid Tanjak, satu di antara mahakarya Pak Rudi. Kapal ferry itu? Kapal. Kapal milik BP apa? Pemko Batam. Pemko Batam. Kapal milik Pemko Batam. Kenapa Pemko Batam punya kapal? Bukan nggak bermewah-mewah, tapi karena Batam itu seperti kabupaten atau kota di Kepulauan Riau terdiri dari pulau-pulau. Jadi untuk menjangkau masyarakat memang mobilitasnya salah satu menggunakan kapal. Nah,
Sebelum kita ngomong jauh soal pembangunan di Batam, saya pengen nanya sedikit Pak. Pak Rudi ini kan memimpin Batam 2 kali wali kota, 2 periode wali kota, 1 periode wakil wali kota, anggota DPRD, sehingga hafal betul. Kira-kira dari tahun 2009 kalau nggak salah, 2011 sampai dengan hari ini, bisa cerita nggak perkembangan yang signifikan apa Pak? Sebagai pelaku sekaligus penggerak dari pembangunan di Kota Batam. Iya, saya kira saya duduk bersama pemerintah. Kalau dimulai dari legislatif sih 2009. Oh ya, 2009 ya. 2011 saya berhenti dari legislatif, masuk ke eksekutif. Wakil wali kota. Terpilihlah menjadi wakil wali kota bersama Pak Ahmad Dahlan. 2016 kami mengakhiri jabatan. 2015 pertandingannya saya coba maju sendiri. Alhamdulillah mengambil wakil Amsakar Ahmad, terpilih juga menjadi wali kota dan wakil. 2021 akan menghabisi atau mengakhiri jabatan. 2020 pertandingannya, dan Amsakar ikut saya tidak begitu lama, kita ambil dia kembali menjadi wakil saya sampai hari ini. Kalau kita bicara Kota Batam, saya kira ya memang besar saya di Kota Batam. Saya di Kota Batam sudah hampir 40 tahun. 40 tahun meskipun lahir di Tanjung Pinang. Dari tahun 84 kita sudah di sini. Saat jalan masih banyak yang becek. Nggak ada jalan. Oh, nggak ada jalan. Jalan ada ke bandara aja, ke Nagoya. Nagoya pun masih jodoh model lama, masih rumah-rumah panggung. Iya. Dulu ada bioskop. Bioskop di Nagoya sih. Nah, jodoh. Oh, di Jodoh. Di Masjid Baitur Rahman itu. Baitur Sakur. Tempat saya nonton tuh. Tempat kita nonton, ya kalau memang tadi hiburan lain. Jadi kalau udah malam ya situ. 1986 terbakar. 86 terbakar. 1 Januari tahun Jodoh terbakar. Habis maka mulai dibangunlah Jodoh pelan-pelan menjadi kondisi hari ini. Kalau kita bicara Nagoya ya sebelah Bank Mandiri itu aja lah, pasar Sekitar itu ya. satu itu aja, lain belum ada, lain baru mulai bangun. Pelita tempat pemindahan terbakar Jodoh ke sana, Sungai Panas pemindahan dari Jodoh ke sana. Itulah sejarah. Bandara masih bandara lama, yang kecil dulu, belum yang besar ini. Baru bisa bakar kira-kira. Dan apalagi ke Sukopang, 1 jalur aja ke Sukopang itu. Terus terlihat begitu cepat gitu. Saya ingat baru itu mulai tahun kapan? Kira-kira. Cepatnya yang dibangun hanya untuk kebutuhan proses pemerintah di Kota Batam saja. Bandara karena kebutuhan, feri karena orang ingin Singapura bolak-balik, pasar masih tradisional, masyarakat sudah mulai banyak masuk ke sini, sekolah mulai dibangun. Ya tahun 80-an sudah mulai dibangun sih, cuma dia bertahap sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk yang masuk ke Kota Batam. Sekolah berapa orang anak sini sekolah dibangun, kebutuhan pasar berapa banyak itulah dibangun. Semua masih, kalau bilang tradisional marah nggak ya? Malah, Kayaknya enggak. dalam faktanya begitu. Waktu itu sampai kemarin masih tradisional juga ya. Film modern ya, kayaknya definisi modern gimana? Bingung juga ya. Ya paling nggak itu fasilitasnya cukup, aksesnya cukup, Sistemnya tentu yang dengan belum ada waktu itu, masih manual, masih belajar gitu aja. Sampai saya menjabat wakil wali kota 2011. 11. Berarti 2011 itu sudah mulai penataan sistem baru. Saya Sebut begitu ya? saya wakil, Ya. saya tidak boleh masuk terlalu dalam. Karena tugas saya bagaimana membantu wali kotanya. Meskipun dalam aturan wali kota wakil itu saya level sebetulnya.
Tapi keputusan masih di wali kota. Karena tidak ada keputusan wakil wali kota. Nah, maka kita membantu Pak Dahlan waktu itu bagaimana supaya bisa jalan baik. Ya, karena 5 tahun saya jadi wakil, saya paham betul tentang permasalahan yang dihadapi oleh wali kota waktu itu. Maka mulai 2016 saya dilantik saja, saya tak usah belajar lagi. Apa yang dipelajari selama 5 tahun? Ya, karena sudah tahu kondisinya, jalan aja gitu. Ya, syukur alhamdulillah semua kita jalani. Satu, kenapa orang enggan ke kota Batam? Satu, permasalahan kotanya ini. Bilang tertata tidak, bilang rapi tidak, bilang bersih juga tidak. Gitu. Nah, yang tidak itulah kita bersihkan jadi bersih semua. Jadi ya. Iya. Dan selam dari 2016 ya. 2016 ya, 2016 sampai dengan hari ini yang dicita-citakan Pak Rudi kira-kira sudah sampai detik ini ya, sudah berapa persen yang bisa direalisasikan? Saya kira belum 2-30% ya, masih kecil ya. Meskipun orang beranggapan hari ini udah bagus, sebetulnya masih belum, ini masih jauh sebetulnya. Ini baru 20%, masih perlu 70 sampai 80% lagi. Tapi blueprint udah jadi kan Pak? Apa? Blueprint udah jadi kan? Sudah. Artinya siapapun nanti yang melanjutkan, karena Pak Rudi udah nggak boleh melanjutkan kan, udah 2 periode. Boleh, dalam ini. Secara peraturan artinya ini harus ada kesinambungan. Kesinambungan. Karena pembangunan tanpa kesinambungan akhirnya ya parsial. Baik pemirsa, kita akan ngobrol lebih jauh tentang tadi yang disebutkan oleh Pak Rudi tentang pembangunan yang baru 20% beserta dengan blueprintnya. Yang hari ini sangat terlihat adalah pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot oleh Pak Rudi. Kita masih berada di atas kapal milik Pemko Batam. Kita masih di atas perairan wilayah Batam, antara Batam dan Tanjung Pinang. Tadi udah banyak ngobrol soal Pak Rudi saat menjabat sebagai DPRD sampai dengan hari ini. Berikutnya kita akan mencoba mengulik infrastruktur apa yang sedang digenjot, sudah dikerjakan, dan hendak dikerjakan sehingga kita bisa punya gambaran kira-kira Batam ketika visi 100% Pak Rudi itu bisa dijalankan. Baik Pak Rudi. Yang sekarang hari-hari ini terlihat adalah pelebaran jalan di mana-mana. Kita juga tahu Pak Rudi sedang gencar mengkampanyekan IPAL komunal. Kita juga tahu bandara digedein, pelabuhan digedein, penataan berbagai fasilitas masyarakat juga digenjot. Nah, pertanyaan pertama, kenapa yang terlihat pertama Pak Rudi sangat antusias membuat jalan lebih bagus? Kenapa jalan? Bukan yang lain. Saya kira awal saya jadi wali kota udah saya masukkan visi misi saya ke DPRD dan sudah disahkan menjadi peraturan daerah. Saya akan menjadikan Batam menjadi kota madani, modern, dan menjadi lokomotif perekonomian kota provinsi Indonesia bahkan. Karena kota Batam kota industri dan hari ini saya coba kembangkan wisata. 2 sektornya sudah berjalan. Hasilnya sudah kita nikmati sama-sama. Kalau saya mau jadikan kota madani, saya kira bagaimana SDM manusia yang berbagai suku agama ini kita harus jaga. Dan ini sudah berjalan. Hampir 7 tahun saya mimpin, saya kira kondisinya cukup bagus. Kedua, mau jadikan kota modern. Apa definisi modern? Definisi misalnya ada 10 lah. Salah satu misalnya, yaitu akses jalan itu. Akses yang memadai. Ya. Kalau itu tak sempurna, orang juga enggan ke sini. Hari ini kita naik kapal, ini kapal cepat sebetulnya. Ya. Ke Pinang biasa orang 1 jam, kita hanya 45 menit, 40. Kalau kota Batam akses jalannya bagus, ya bisa orang tempuh sampai 1 jam, bisa jadi 20 menit, orang akan happy. Kita ke negara manapun, jalannya menjadi nomor 1. Satu daerah, kalau ingin orang datang, masih hutan, kita bangun jalannya. Ya. Insya Allah orang datang.
Coba kalau kita bikin bangunan indah, jalannya tak bagus, orang tidak datang. Maka infrastruktur jalan menjadi nomor satu. Maka jalannya kita bangunlah. Membangun jalan Kota Batam kan tidak seindah impian saya dulu. Tidak semudah itu juga. Nah, itu impiannya indah sekali. Iya, iya. Mau eksekusinya, pokoknya berat, berat dan sangat berat. Tapi di sangat berat itu kan kita nih beriman, beragama. Ya tentu kita berusaha, Allah yang memutuskan. Usaha inilah yang harus saya jalankan. Bagaimana untuk jalan ini bisa saya buka tanpa masalah, tenang-tenang saja, tapi ini selesai. Ya sudah saya wujudkan. Kalau sudah wujudkan ini selesai, maka semua kita juga tahu. Kalau jalan selesai hari ini, baru 7 tahun saya mimpin, jalan menjadi prioritas, investasi sudah dengan sendirinya datang sendiri. Dan semua orang berbicara, ini bukan saya. Bukan Mas juga, mungkin Mas. Tapi orang nasional juga bicara, Menteri. Batam jalannya bagus sekali. Indah sekali, orang datang semua. Dengan saya selesaikan itu saja, orang sudah masuk. Investasi, kedua, turisme. Ya. Karena orang ingin menikmati kota ini, betul tak kata Batam cantik? Nyatanya benar. Dua ini saja sudah mendatangkan ekonomi. Maka pertumbuhan ekonomi Kota Batam kategori bagus. Dibanding provinsi, dibanding nasional kita di atas. Dan ini harus kita jaga supaya di atas terus. Perkiraan ekonomi nasional misalnya 5 lebih. Ya, mudah-mudahan Batam sudah di atas 6. Kalau batas atas 6, provinsi sudah bisa mendekati 6 lah. Kayak gitu. Maka jalan itu rupanya setelah kita bangun, kajian betul dari orang luar. Kamu selesaikan jalan dulu, kamu yakin aja akan itu. Rupanya setelah selesai, rupanya betul-betul sesuai dengan hasil apa yang harus sampaikan ke saya. Oke, sebelum kita ngomong dampak tadi disebut sedikit, pelebaran jalan itu kan di banyak daerah, di banyak kabupaten, di banyak kota di Indonesia. Itu biasanya masalah terberat adalah pembebasan lahan, berhadapan dengan orang yang dipindahkan, usur dan sebagainya. Praktis sepanjang yang saya tahu, tidak ada gejolak sama sekali antar sektor. Padahal tidak sedikit yang harus pindah. Konsepnya cuma satu. Satu, saya tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri berarti ada pemerintah, ada teman-teman kiri, kanan, belakang. Kita rangkul semua. Kedua, kita harus tahu yang mau kita pindahkan ini siapa. Nah, rakyat itu juga. Ketiga, tempat yang ditempati rakyat ini milik siapa sebetulnya? Apakah milik rakyat atau milik negara? Dan semua yang saya pindahkan milik negara. Sama milik ada milik ruko mungkin atau tempat yang itu kita dudukkan karena Batam adalah hak milik kita. Terakhir, kalau secara undang-undang boleh kita memberikan solusi mereka pindahnya kemana, kan ini sangat bahagia bagi mereka. Contoh, ada beberapa tempat karena ini tanah negara, kalian jual sana aja deh. Ini mau saya kembangkan dulu. Bukan berarti sama tinggal kalian loh ya, tapi kalian geser dulu karena ini harus dikembangkan. Meskipun pastilah tidak semuanya bisa kita selesaikan. Ada yang 100%. Apalagi di situ ada kepentingan pribadi, mereka yang politik mungkin, mudah-mudahan tidak ada. Tapi alhamdulillah semua berjalan baik. Artinya resep terpenting adalah komunikasi saja. Komunikasi yang bisa dijalin tadi dengan semua stakeholder sehingga pelebaran jalan yang hari ini dilakukan di mana-mana nyaris tanpa gejolak, nyaris. Kalau ada orang tidak puas itu biasa, saya kira biasa, itu manusia. Baik Pak Rudi, ini kan baru sebagian dan rasanya akan terus berlangsung. Pelebaran jalan, pembagusan jalan dan sebagainya. Sampai dengan Pak Rudi purna tugas sebagai wali kota di tahun 2024. Kira-kira berapa panjang yang akan sampai bangun? Berapa panjang? Berapa panjang? Saya kira aja. Kalau pastinya mungkin sulit ya. Ya. Tapi mau saya sampaikan, semua yang kita rencanakan pasti mengukur kemampuan keuangan kita dan kemampuan SDM kita.
Dan ini sudah terukur. Kan perubahannya tidak terlalu signifikan. Tapi saya bersyukur ya. Tahun ini sistem yang kita bangun di BB Batam, sistem pelayanan perizinan BB Batam, terutama pemberian lahan dan lainnya, ini pendapatan PNBP kita sudah 1 triliun. Pendapatan dari Sewa PTO. PTO ya, itu sewa tanah. Dulu hanya 500. Jadi pemirsa, 500. di Batam ini tidak ada tanah milik pribadi ya. Ada. Sebagian besar, Dulu, ya. sebagian besar ini adalah tanah negara yang disewa oleh masyarakat, namanya WTO. Sehingga setiap periode tertentu masyarakat pengguna lahan ini harus membayar sewa ke Batam. 1 tahun ini 1 triliun. Ya, 2022 hampir 1 triliun. Sudah 960 sekian miliar. Taruh katalah 1 triliun, taruh kata kurang dikit lah ya. Rasanya itu tidak ada kabupaten atau kota yang bisa mendapatkan PAD segitu dari PBB maksudnya. Kalau bandingannya kan PBB kan, sama untuk apelnya Semua. PBB nggak ada. PBB paling 300 untuk Kota Batam. 300 lebih. Kenapa ini bisa naik menurut saya? Satu, pengurusan hari ini kan kita bangun satu sistem yang ada di BB Batam dan Pemko Batam. Buat semua orang tanpa datang pun pakai tujuh sistem, nanti sudah akan terjawab sendiri. Dan dikasih limit waktu 15 hari. Kalau tidak dijawab oleh instansi pemerintah BB Batam, maka ini dianggap sudah bisa diterima. Kalau tidak harus ditolak. Lewat saja dijawab, terima, kurang apapun urusan pemerintah. Jadi saya tak perlu kontrol lagi. Kalau butuh simpan 2 bulan, 3 bulan, kita tidak tahu. Tapi hari sistem bisa dibaca. Jadi sekian hari tak dijawab, ada masalah saya bisa buka. Tinggal saya panggil, ada masalah apa, ini kok tak selesai. Tapi hari ini saya bersyukur, pegawai BP-nya bagus sekali. Jalan semua dengan baik. Maka pendapatan naik. Semua sistem sudah kita bangun itu. Mau izin pelabuhan segala macam. Enak sekali. artinya penyiapan infrastruktur yang dilakukan oleh Pak Rudi ini dibarengi dengan perbaikan sistem pelayanan masyarakat. Ya. Salah satunya adalah soal perizinan usaha dan sebagainya. Iya. Tentu pemirsa, ini akan sangat berdampak kepada perkembangan Kota Batam, terutama investasi yang datang ke Kota Batam. Kembali bersama dengan Bapak Muhammad Rudi, Wali Kota Batam. Ketika infrastruktur, utamanya transportasi, tersedia dengan baik, sistem pelayanan masyarakat, terutama perizinan, di semua sektor juga mudah. Saya kira satu hal yang akan berdampak adalah investasi. Kita akan kulik seberapa besar minat investor untuk menanam duitnya di Kota Batam. Pak Rudi, 2022 ini sampai dapat duit berapa dari para investor yang ditanam di Batam? Jadi yang pertama ya, saya tidak ingat betul angkanya Ya, berapa, baik investasi dalam negeri ataupun luar negeri. Tapi ada satu proyek besar yang lagi dalam kita selesaikan, salah satu pelelangan tenaga listrik atau tenaga surya. Pembangkit tenaga surya. Jadi lelangnya sudah selesai, sudah ada pemenangnya. Ya, Tinggal kita proses arbitrasi, sebetulnya itu di 2022 ya. ya. Tapi tidak keburu, masih 23. Itu kan hampir sampai 30 triliun gitu. 30 triliun. Iya. Itu duit semua. Nggak tahu ya duit. Tapi itu tidak bisa realisasi di 2022 karena Ya, proses ya. lelangnya terlalu panjang. Ya, ya. Tapi di 23. 22 sendiri yang sudah masuk ke kita, kalau nggak keliru saya ya, Yang gede, kalau gede. naik. Tapi jumlah angkanya saya lupa. Kalau yang PMA tak salah 6 sekian triliun ya. Yang PMDM-nya tak salah lebih tinggi. Karena orang asing mulai COVID kan dia putus. Ya, ya, ya. Tapi hari ini yang datang ke kita cukup banyak. Di akhir-akhir. Lagi menyiapkan dia. Di akhir-akhir 2022 ini. Nah, salah satu kemarin saya MOU tentang perusahaan listrik tenaga gas di atas kapal. Tenaga gas di atas kapal. Di kapal tuh dia kayak pembangkit listrik. Itu panjang kapalnya saja 300 meter.
Itu kayak kapal induk gitu kayak. Iya, kayak Kepindo. Kapal itu ya. Nanti di sewa tempat kita di Kabil. Oh. Kemarin saya ada MOU. Nah, itu akan lumayan juga untuk investasinya. Itu bisa sampai 5-6 triliun juga. Dan pemasukan BP dengan sewa tempat saja sudah dapat duit. Tapi bukan itulah. Yang mau kita, dia bisa menyaprai listrik mana-mana yang menjadi masalah. Dia kan bisa bergeser nih. Iya, iya. Sampai supply listrik nanti bisa sampai ke Filipina, kemana-mana dia. Yang lainnya saya kira dalam negeri lebih banyak. Karena jujur orang asing kan COVID baru selesai. Iya, iya. Hari ini prokes saja masih belum selesai. Mendagri sudah keluarkan surat edaran, sudah ada prokes baru sampai nanti 8 Januari atau 6 Januari, lupa saya, 2023. Setelah itu baru kita tahu apa kebijakan. Apakah sudah bebas semua atau masih ada kebijakan lain. Kita berharap benar-benar selesai sehingga orang yang datang kemari sudah tidak tersandung dengan prokesnya sendiri. Karena di luar negeri sudah tidak ada lagi sistem itu. Prokes sudah habis. Tapi di ruangan masih pakai masker. Kalau kita kan masih pemeriksaan di pelabuhan. Mudah-mudahan itu lepas 2023 kita akan, menurut saya kita akan bangkit sendiri. Contohnya hari ini karena PMDM-nya kuat sekali, pertumbuhan kita triwulan 1, 2, 3 semuanya di atas 6. Di atas nasional. Ya, semua di atas 6. Artinya tinggal satu lagi triwulan 4. Kalau ini di atas 6 juga berarti 6% kita dapat. Kenapa bisa begitu tinggi pertumbuhan? Karena perputaran uangnya cukup besar. Dari investasi baru dan investasi lama yang sudah bergerak. Artinya mereka sudah masukkan lagi uangnya untuk pergerakan perputaran. Mungkin dulu 5, ada pertambahan jadi 10. Kan itu yang belum kita dapat datanya nih. Karena sistem penanaman modal hari ini langsung ke pusat sekarang, ke Pak Bahlil langsung, Menteri BKPM itu sendiri. Kita dapat data dari mereka. Investasi sini kontrolnya di pusat. Karena sistem OSS sekarang kan dikontrol pusat. Indonesia sekarang di pusat. Ya, kalau feeling saya 2-3 ini akan ketahuan semua nanti. Berdasarkan informasi, pengakuan dan sebagainya. Kira-kira apa sih yang membuat mereka itu mau nanam kulit di Batam? Sehingga PLTS dibangun, listrik dibangun, apalagi tadi berbagai proyek juga datang. Kira-kira apa yang menjadikan mereka menganggap bahwa Batam ini seksi? Satu, menurut saya ya, urusannya mudah. Pak, berbelit-belit, karena kita tangan langsung. Kalau dia suruh investasi, biasa kita tangan langsung jalan. Contoh PLTS kita tangan langsung. PLTS ada 2, bukan 1. Satu yang besar, satu yang kecil. Sama yang tanda-tanda lain lagi, kita tak bertele, tapi sistem izin yang pusat ini kadang jadi masalah. Kita udah lapor berapa kali, Pak, ini harus dipermudah lah, kalau nggak sulit gitu. Kota selesai, sana enggak. Katanya kok dulu sana kontrol. Nah, sekarang jadi masalah di kementerian lembaga ini. Ini yang kita minta pada Pak Bahlil, kemarin kita diundang, kalau bisa dipercepat. Kalau percepat, semua orang juga akan suka lah ya. Urusannya cepat, jelas, hasilnya positif. Daripada urusan bertele-tele, untungnya belum tahu, tekor. Tentu orang membandingkan itu. Ada nggak faktor karena komunikasi Pak Rudi dengan para pemilik duit di luar sana itu lancar-lancar saja? Kan itu penting juga. Itu udah pasti lah ya. Dia mau komunikasi bagi mereka yang maju, dia kan melihat siapa sih Rudi. Nah, mau minta orangnya. Nah, kalau melihatnya, Pak ini saya nanam duit hilang ini kan kacau. Nah, ada faktor juga Pak? Pasti. Nyatanya mereka mau masuk. Dan saya dan jajaran saya sudah wanti-wanti. Jangan kalian bikin masalah. Saya kepala saja mempermudah semua urusan. Contoh, bandara sendiri. Dari dulu dilelang, tapi selesai lelang ke tangan saya. Kenapa? Tanya sama rumput yang bergoyang. Yang jelas, ada mau kita jalan. Karena bandara saja nanti tahun depan sudah mulai. 6,8 triliun loh. Sudah groundbreaking ya? Bukan kecil itu. Itu belum saya sebut, karena ya, masuk tahun depan. 6,3 triliun itu kalau duitnya dicecer itu kira-kira dari satu kampung. Pak Rudi, ini kan juga selain investasi soal orang nanam duit itu juga ada isu di banyak tempat. Banyak yang hengkang dari berbagai tempat di Indonesia.
Ada nggak para investor-investor yang sudah lama nanam di situ? Pasang-pasang, bisik-bisik, udah nggak nyaman lagi di Batam, kita pergi aja. Ada nggak? Yang ke saya belum ya. Tapi kemarin ada satu masalah lokasi saja. Dia usahanya sudah begitu maju, nambah lagi, minta lokasi baru. Ya sekarang punya lokasi, kelilingnya udah full. Udah. Tentu kita bilang, kalau mau pindah tempat baru mungkin bisa kita adakan. Tapi tak satu titik kamu lagi. Tapi kalau kamu satu titik nggak mungkin. Sampai sekarang belum selesai itu, saya harus jujur kamu. Tapi seperti kita ketahui, hari ini kami seleksi yang mau minta lahan itu. Contoh bandara. Yang kita kasih mereka yang punya uang aja. Langsung urusan sama lahan kita. Nggak usah kemana-mana sebenarnya. Ya padahal setelah kita kasih, hari ini langsung dibangunin. Kan bandara yang kiri kan sudah mulai dihabisin. Yang kargo itu. Iya. Berarti sport, bukan kargo. Ya arah kabel mas. Oh yang arah kabel. Ya kabel. Kan sudah mulai dipagar tuh. Sudah mulai dikerjain. Nah, berarti saya serius sih bilang. Karena sebelum mereka ambil, saya mau lihat berapa uang kamu sih, uang cash kamu. Bukan harta kamu, uang cash. Tuh harta bisa aset gitu. Uang cash. Wah ini cukup, saya bilang jalan. Nanti bandara selesai, industri situ jalan keluar selesai. Wah ini surganya dunia Batam nih mas. Artinya kalau yang sudah berada di Batam, sudah bertahun-tahun melakukan aktivitas bisnis di Batam dan tidak ada visi-visi untuk meninggalkan Batam, kan nyaman. Berarti nyaman. Artinya sistem yang dibangun, kondisi sosial budaya juga oke. Sehingga saya rasa yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi bahwa tahun 2023 akan boom, rasanya nggak berlebihan. Kalau prediksi Pak Rudi yang terbesar selain PLTS di 2023 sudah ada rasa-rasa. Saya kira nanti bandara itu, yang industri itu. Kan hari ini kita lagi membebaskan juga ada beberapa tempat untuk membuka kawasan industri baru. Mudah-mudahan kalau bebasnya cepat dia bangun, itu juga nanti puluhan triliun itu. Kamu membangun daerah industri baru. Kenapa mereka bangun di bandara? Karena bandara kita jadikan hub logistik. Sehingga besok orang mau ngimport barang dari Batam keluar, tidak perlu lagi singgah di Batu Ampar. Lagi pesawat juga jalan. Jadi sekarang kargo kita ada dua, satu bandara, pelabuhan udara, satu Batu Ampar. Batu Ampar mas sudah lihat mungkin hari ini dulu ada gudang begitu banyak. Sekarang udah rata sih bikin. Sekarang nanti seluruh barang boleh masuk tumbuh di situ. Tidak ada lagi manusia-manusia berkeliaran di situ. Kita mau jadikan itu bebas area, sehingga areanya memang untuk daerah kontainer ini. Kalau ini bisa jalan, bandara jalan, kota itu kota ekspor impor jadi mas. Jadi benar-benar hub barang di sini, hub kargo yang luar biasa ya. Ini fasilitas undang-undang tak kita gunakan rugi dong. Iya. Pemerintah sudah berikan kemudahan pada kita. Masa pengusaha tak menggunakan? Daerah lain kalau masuk proses suratnya banyak sekali. Batam tak usah pakai surat, masuk titik, besok mau keluar. Mau apa lagi coba? Tidak seperti kota-kota lain. Nah, mereka sudah sadar ini, sudah mulai. Nah, Pak Rudi terkait dengan investasi, ada nggak Pak Rudi rencana untuk menawarkan ke investor selain pulau besar Batamnya yang Barela Barela sana itu sampai dengan yang Galang itu. Ada nggak rencana pengembangan di pulau-pulau itu? Mungkin saya jarang bercerita tentang Rempang itu ya. Nah, betul. Nggak ada cerita itu. Rempang itu sudah kita bebaskan mas. Oh. Ini lagi proses ke Kementerian Lingkungan Hidup, kehutanan itu. Itu ada 15.000 hektar. 15.000 Nah, hektar. jadi lagi kita bebaskan parsial. Dan mulai ini. Karena tanaman kalau selesai 23 akhir, maka sekarang sudah mulai dibangun. Untuk apa ya? Kita belum tahu dari pengembangnya ini. Tapi yang jelas kita minta jadi industri wisata dan lain. Jadi Rempang akan dikembangkan menjadi kawasan wisata. Maka jalan ke sana ROW dan selesai 100. Kita sudah mulai suratin mereka yang bikin rumah pinggir jalan supaya mulai bergeser sendiri. Nanti pasti itu akan jadi dua jalur kiri dan kanan. Karena untuk mengantisipasi kalau Rempang itu tahun 23 beres, maka 24 sudah mulai bangun ya. Kalau mulai bangun, maka gitu. 15.000 hektar itu luar biasa. Lebih
lebih dari kawasan industri yang ada di Kota Batam. Tapi saya belum cerita karena belum selesai. Takut nanti belum selesai cerita orang ributnya. Baiklah pemirsa, itu tadi cerita soal investasi di Batam. Nyaman, investor baru datang, investor lama juga tetap beraktivitas di sini. Tidak ada upaya-upaya untuk melakukan relokasi usahanya, karena Batam nyaman masyarakatnya, kulturnya, didukung oleh iklim sosial politik yang ya biasa-biasa saja. Nah, Tribuners, kita sudah ngobrol tentang infrastruktur yang oke di Batam, sistem pelayanan yang oke juga, investasi yang oke juga. Kita akan lebih jauh ngomong tentang ini semua mau diapakan. Nah, Pak Rudi, tadi sudah saya singgung sedikit. Pak Rudi kan 2024 sudah harus mengakhiri masa jabatannya sebagai wali kota Batam. Padahal tadi disebutkan segitu suksesnya, segitu banyak duit yang masuk itu baru cita-cita 30% saja. Masih ada 70% yang harus dikerjakan. Nah, untuk menularkan ini kan perlu ditularkan. Cara, sistem, manajemen, ini kan perlu ditularkan. Sehingga banyak daerah, tidak hanya di Batam, yang bisa berbuat seperti Batam. Apa rencana Pak Rudi setelah 2020? Tadi sudah saya sampaikan, saya akan menjadikan Batam kota modern. Berarti ini smart city sudah pasti. Ya. Dari mana mau kita mulai? Hari ini regulasi sudah masuk bagus ini. Tata ruang sudah kita rubah. Ada tata ruang lagi. Yang perubahan kalau ada orang investasi bisa kita rubah langsung tiap bulannya. Bayangkan itu. Dulu nggak ada nih. Maka hari ini cepat karena bisa merubah tata ruang. Tiap bulan diajukan, kita rapat, proses, kirim Jakarta, langsung keluar, selesai. Artinya semua fondasi awal sudah saya tanamkan, maka kalau tidak suuzon bahwa saya anggap yang ke depan sudah enak. Tapi enak, tapi masalahnya begini Pak. Untuk memastikan ini nggak berubah gimana? Kan ini soal selera orang. Siapa tahu kemudian penerus Pak Rudi ini orang yang seleranya beda, tidak membangun jalan tapi membangun apa misalnya selokan misalnya kan ini jadi soal selera juga. Hakimnya ada di sini. Kamera ini jadi hakim. Kalau seleranya bagus, lebih bagus, saya bersyukur. Oh iya. Rakyat akan memuji. Tapi kok sebaliknya? Makanya kira-kira kira-kira ini untuk memastikan bahwa pondasi yang dibikin ini benar-benar akan dilanjutkan dengan tatanan bata sampai dengan atap. Ini kan perlu dipastikan. Kira-kira satu, dikontrol sama-sama lah kita. Oke. Kan bukan saya sendiri. Ya. Kedua, kalau yang bisa sejalan kenapa tidak? Kalau sejalan kan enak. Ya. Kita hanya butuh sampai 2029 sampai 30 udah selesai. Yang pertama jalannya harus selesai semua. Karena kalau jalan udah selesai semua, orang investasi akan datang sendiri. Iya betul. Investasi bukan hanya di industri elektronik, perakitan kan tidak. Iya, iya. Kan banyak yang lain. Ya tapi contohnya yang di Rempang itu. Iya kan? Kan industri banyak sekali. Maka jalannya kita clearkan dan hakimnya ada di kita sebetulnya. Setelah setahun nanti dia memimpin, kalau tidak sepaham sama kita, kan rakyat yang akan berbicara. Terutama media lah, saya kita sama PA harus bicara. Supaya, karena ini kepentingan kita loh, bukan kepentingan dia loh. Hutan. Dia kepala daerah hanya memimpin aja. Kepentingan 1 juta sekian orang di kita Batam. mengalami susahnya hidup. Hari ini contoh, mau kita akui, tapi lumayan kita hidup daripada yang lain. Ya kan? Maka kita kontrol sama-sama. Saya tidak berani bilang bahwa nanti yang jadi orang saya kan nggak boleh. Ini demokrasi, siapa aja boleh. Tapi kalau boleh ya tentu yang sejalan lah. Supaya nanti pembangunan bisa lancar. Kalau sejalan saya nyampaikan ide, pikiran saya, pengalaman saya kan, ya terimanya juga enak. Iya. Tapi kalau tak sejalan, nanti katanya saya ngajarin lagi. Ngopi bareng aja nggak bisa kan? Gitu. Lebih dari itu Pak. Masa hanya berhenti di Batam? Gimana? Masa hanya berhenti di Batam? Susah juga ya. Ya kalau saya Kalau susah di siapa Pak? fisik kalau masih kuat, rakyat percaya, ya kita ikut saja. Rakyat menentukan jadi apa tidak.
Karena sudah di usia senja ini, kalau tak terusin mau bikin apa sih? Iya. Bingung juga ya. Umur udah hampir 60. Kalau tak ada kegiatan ya balik ke kitohnya lah ya. Iya, iya. Ke asal saya dulu ya bisnismen gitu. Tapi kalau boleh ya tetap dilanjutkan. Mana tahu maju gubernur dipilih. Berarti maju gubernur. Memang saya akan maju gubernur. Karena karir politik saya hanya situ ataupun DPR RI. Kan nggak mungkin saya di DPRD provinsi pula. Bukan, maksudnya kira-kira potensinya besar mana ini? Mau serius di gubernur apa DPR RI? Kalau serius, dua-dua serius. Dua-dua serius ya? Kalau potensi, dua-dua potensi. Oh iya, Ya kan? Karena sama-sama sekepri. betul, betul. Ya. Kalau DPR RI lawannya 4 orang, karena jatahnya cuma 4. Potensinya memperebutkan 4 kursi. Kalau gubernur lawannya satu 4. aja kan? Satu aja lawannya. Lawannya bisa berapa aja? Bukan lawan dah, bersaing yang saya. Iya, iya. Artinya kan yang diperebutkan 1 titik, Iya. sedangkan yang di DPR RI memperebutkan 4 kursi. Artinya kalau Pak Rudi masih punya rencana ke sana, gagasan-gagasan besar tadi, yang infrastruktur, yang perizinan, yang sistem, yang segala macam, ini kan masih bisa ditularkan. Betul. Sama-sama bisa jaga. Kan beda kalau Pak Rudi menjadi direktur PT X, misalnya kan, dengan ngurusi bisnis sendiri. iya kan, itu kemudian ngatur-ngatur bupati, ngatur-ngatur wali kota Batam kan nggak asik juga gitu. Tapi kalau DPR RI, kalau gubernur kan asik juga gitu. Penularan bukan hanya di Batam, tentu sekepri. Ya makanya. Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Bintan kan harus dibangun. Artinya kalau ditularkan ke Kepri berarti rencana untuk bersaing, berkompetisi secara sehat di gubernur dan atau DPR RI menjadi sangat strategis, Pak. Saya kira itu obrolan kita dengan Pak Rudi. Kita semua berharap sehat semua. Apa yang digagas oleh Pak Rudi bisa menjadi kenyataan dan penerusnya di Batam bisa melanjutkan yang 70% tadi disebutkan oleh Pak Rudi. Sayang kalau 30% yang sudah susah payah dibangun harus hilang dan harus mulai baru. Kalau mulai baru terus, kapan selesainya? Kuserahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, Pak Rudi, mungkin ada closing statement, silakan. Ya, saya mengajak seluruh masyarakat lah, para tokoh agama, tokoh negara, para negara, semua kita lah yang ada di Kota Batam. Marilah kita bersatu, berjuang bersama-sama membangun Kota Batam yang kita cintai. Awal sudah bangun, harus ada akhir yang positif. Endingnya harus positif. Kalau tidak, yang rugi adalah kita semua. Tidak ada yang super, tidak ada yang hebat, tapi mari kita bersatu. Siapa yang paling baik, kita jadikan dia untuk memimpin Kepri. Supaya perubahan demi perubahan bisa kita wujud. Tidak usah saling kita menjatuhkan, mempergi, memfitnah, nggak usah. Masyarakat kita sudah tahu, siapa saya, siapa yang lain kan sudah tahu semua. Jadi tak usah kita bikin sesuatu yang negatif, karena dosa kita tanggung. Bikin positif, siapa yang pas dipilih. Itulah pemimpin Kepri. Siapa pemimpin, mari kita dukung sama-sama. Supaya dia punya kesempatan, waktu, tidak tergoyang, tidak terganggu dengan fitnah-fitnah yang beredar. Selamat berjuang buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bincang saya dengan Bapak Muhammad Rudi. Sekali lagi selamat dari ulang tahun Kota Batam. Batam menjadi kota madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.